Diduga kelaparan dan hendak mencari mangsa, seekor ular piton berukuran besar masuk permukiman warga. Sementara di kota Sampang, Jawa Timur, warga dikagetkan dengan kemunculan ular sanca dari atas pohon dan telah memangsa kucing milik warga yang hilang. Warga desa Alang-Alang Caruban, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, dikejutkan dengan munculnya seekor ular piton berukuran besar. Ular dengan panjang 5 meter dan berat 50 kg diduga tengah mencari mangsa di permukiman warga. Warga sempat kesulitan menangkap ular karena kondisinya sedang proses pergantian kulit sehingga sensitif dan mudah menyerang. Ular kemudian berhasil ditangkap menggunakan kayu, lalu mulut ditutup lakban agar tidak membahayakan. Usai mendapat laporan, petugas BPBD mendatangi lokasi dan mengevakuasi ular ke kantor BPBD Jombang untuk kemudian dilepas liarkan ke habitatnya. Sementara di Kelurahan Rong Tengah, Kecamatan Kota Sampang, Jawa Timur, warga berupaya mengevakuasi ular sanca kembang sepanjang 4 meter yang melilit di pohon dekat rumah warga. Ular pertama kali ditemukan warga yang melintas dan melihat ular bergelantungan di sebuah pohon. Warga pun bergegas menangkap ular, khawatir akan membahayakan warga sekitar. Sejumlah mama dan anak yang berada di sekitar lokasi panik dan berteriak saat melihat ular dievakuasi. Warga pun sempat kesulitan mengevakuasi ular lantaran ular melingkar di pohon dan kondisi gelap. Setelah setengah jam ular bisa ditangkap lalu dimasukkan ke dalam karung. Namun saat ditangkap, ular tersebut mengeluarkan bangkai kucing yang diduga baru saja dimangsa. Dari Jombang dan Sampang, Jawa Timur, Tim Liputan News melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, seekor kera ekor panjang berkeliaran di permukiman di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, bikin warga resah. Kera berhasil dievakuasi petugas setelah kabur ke rumah warga. Warga Jalan Ramin 1 Gang Kayu Putih, Kelurahan Panarung, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, resah dengan munculnya seekor kera ekor panjang berkeliaran di atap rumah dan pohon sejak 3 hari terakhir. Tim rescue damkar yang datang ke lokasi berupaya mengevakuasi kera ekor panjang dengan memasang kandang jebakan. Namun, kera justru kabur ke rumah salah satu warga. Petugas damkar langsung menangkap kera, kemudian memasukkan ke dalam kandang. Kera ekor panjang masuk permukiman diduga karena sedang kelaparan. Satu ekor kera yang berdasarkan laporan kita akan serahkan besok pagi ke BKSDA Provinsi tingkat 1 Kalimantan Tengah berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah. Kera ekor panjang dibawa ke posko rescue damkar Kota Palangkaraya sebelum diserahkan ke BKSDA Kalimantan Tengah. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adi Sata, News melaporkan. Pemirsa, tikus mungkin bagi sebagian orang adalah hewan pengerat yang menggelikan. Namun tahukah Anda pemirsa, beternak tikus menjanjikan potensi ekonomi yang cukup tinggi. Tak main-main, peternak tikus mampu hasilkan cuan hingga puluhan juta rupiah per bulan. Siapa sangka, usaha Ida Bagus Raka Purnawan kini sukses meraup keuntungan hingga 5 juta rupiah per minggu dari usaha ternaknya yang memiliki pangsa pasar tersendiri. Tidak seperti peternak pada umumnya, pria asli Denpasar yang tinggal di lingkungan Banjar Penyaitan ini mendapatkan potensi keuntungan yang cukup besar dari ternak tikus putih. Usaha pria 41 tahun ini berawal dari hobi memelihara hewan reptil, khususnya ular yang mengharuskan untuk memberi pakan yakni tikus putih. Karena dinilai pakan ular cukup mahal, ia pun berinisiatif mengembangkan tikus putih untuk kebutuhan pribadi dengan memanfaatkan pekarangan rumahnya. Awalnya sih dari hobi melihara ular, beli pakan, lama-kelamaan kok rasanya beli pakan terus pengeluaran. Isenglah belajar ternak ini. Nextnya lama-lama itu kebanyakan overpopulasi, mau buang kemana, isenglah jual ke teman-teman. Selain dijual pada sesama pehobi, hasil ternaknya juga dibutuhkan para mahasiswa sebagai bahan penelitian. Tikus putih per ekornya dijual dari kisaran harga Rp5.000 hingga Rp65.000, tergantung pada jenisnya.
Dalam seminggu, ia dapat menjual 1.000 ekor lebih dengan kisaran keuntungan mencapai 6 hingga 7 juta rupiah. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Menparekraf Sandiaga Uno mendorong generasi muda terus berinovasi untuk menciptakan produk-produk kreatif sehingga mampu membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Hal ini disampaikan saat menghadiri Uni Economic Vision for Indonesia atau Job Creation and Affordability for All di School of Government and Public Policy di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Menjadi pembicara di Sekolah Pemerintahan dan Kebijakan Publik SGPP untuk Blue Ocean Strategy Fellowship, Kemenparekraf Sandiaga Uno menyampaikan visi untuk ekonomi menuju Indonesia Emas 2045. Sandi mengedepankan penciptaan lapangan kerja hingga harga bahan pokok yang terjangkau dengan fokus kepada ekonomi hijau yang memperdayakan UMKM melalui kewirausahaan dan mampu mencapai pertumbuhan. Hal ini menjadi fokus dalam visi ekonominya untuk menjawab keluhan masyarakat. Secara komprehensif, bagaimana membangun Indonesia ke depan, visi Indonesia Emas 2045 melalui kebijakan yang berpihak kepada ekonomi hijau. Dan bagaimana juga lapangan kerja dan stabilitas harga-harga dan biaya hidup itu bisa kita capai. Blue Ocean Strategy Fellowship merupakan studi kerja sama pemerintah dan swasta di Indonesia. Program kepemimpinan pemikiran ini untuk menghasilkan dan mempromosikan serta ide baru yang efektif untuk memecahkan tantangan kerjasama inovasi pembelajaran antara sektor swasta dan publik di Indonesia. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah pisang unik mengejutkan warga Kelurahan Liliba, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pisang ini memiliki panjang tandan yang mencapai 2 meter lebih. Ada yang berbeda dari pohon pisang yang dimiliki oleh seorang warga, Kaleb Kekado, warga Kelurahan Liliba, Kecamatan Obobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pohon pisang yang dimilikinya semakin berbuah, dahan dan buahnya dalam satu tandan terus memanjang hingga 3 meter. Tak heran warga sekitar menyebutnya pohon pisang 1000. Awalnya, sang pemilik mendapat bibit buah pisang dari kenalannya setahun lalu, ditanam sementara di depan rumahnya. Tak ada keanehan pada pisang ini. Ia sempat mendengar bibit pohon pisang ini memiliki keunikan menghasilkan buah yang banyak dan memanjang jatuh ke tanah. Meski demikian, Kali pun terkejut pohon pisang ini berbeda dengan pohon pisang lainnya dan tidak mengetahui pasti jenis pohon pisang miliknya ini. Waktu itu beta ambil ini dia punya yang beta ambil dari itu bapak, dia hanya cerita saat cuma soalnya pernah ada lihat dia punya dia punya buah ini bisa jadi begini. Jadi beta ambil, beta coba tanam kira-kira betul kesana ini bab tua omong. Dan dia bilang dia belum pernah kasih orang, mungkin beta orang pertama. Warga yang mengetahui adanya pisang unik pun berdatangan untuk menyaksikan langsung keunikan ini. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan.